Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang keenam ini, video terakhir yang akan mengulas mengenai dua buku, Rekonstruksi Sejarah Al-Quran dan The History of the Quranic Text, yaitu akan membahas bab 18 serta 19 dan lampiran 1 dan 2. Untuk The History of the Quranic Text itu membahas mengenai orientalis dan Al-Quran, serta di 19-nya ada kajian yang subjektif. Untuk rekonstruksi sejarah Al-Quran, yaitu membahas mengenai lampiran 1 dan 2, di mana lampiran 1 itu bahasanya adalah kaum muslimin dan Al-Quran, dimulai dengan penghafalan dan pembacaan Al-Quran. Nah, dalam bab 4 telah diperlihatkan bahwa bentuk paling awal dari proses interaksi antara generasi awal dengan kalam ilahi adalah hafalan, di mana hafalan tersebut atau hafalan wahyu-wahyu ilahi merupakan proses juga untuk pengumpulan Al-Quran. Nah, yaitu wahyu yang diterima oleh Nabi disampaikan kepada para sahabatnya dan dihafalkan, lalu disimpan dan dijaga di dalam dada-dada mereka. Hafalan memang salah satu tradisi bangsa Arab yang sangat menonjol. Ketika Al-Quran diwahyukan, dengan tradisi ini keseluruhan wahyu yang diterima Nabi telah terpelihara dari kemusnahan. Bahkan ketika Khalifah Utsman memutuskan untuk mengkodifikasi Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Tsabit, memanfaatkan hafalan sebagai sumber kodifikasi juga. Dan saat penyebarluasan salinan-salinan kodifikasi resmi Al-Quran ini ke berbagai wilayah utama Islam, transmisi Al-Quran secara lisan dalam bentuk hafalan dari generasi ke generasi itu masih tetap dipertahankan. Menghafal Al-Quran yang menjadi tradisi kaum muslimin, banyak dari kalangan kaum muslimin untuk memulai mengajarkan kepada anak-anaknya cara membaca Al-Quran dan dengan baik dan menghafalkannya sejak dini. Nah, selama berabad-abad pula telah muncul sekolah-sekolah yang khusus mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kaum muslimin seperti tajwid, tartil, tilawah, dan qiraah. Nah, lalu di lampiran 1 juga ini membahas mengenai terjemahan Al-Quran. Salah satu cara bagi kaum muslimin non-Arab yang tidak bisa berbahasa Arab untuk memahami Al-Quran adalah lewat terjemah kitab suci itu ke dalam bahasa-bahasa ibu mereka. Pada masa Nabi, mungkin tidak pernah membayangkan bahwa Al-Quran itu mesti diterjemahkan secara sebagian atau keseluruhan ke dalam suatu bahasa asing. Karena ketika itu Islam belum melangkah ke luar kawasan Arab, tetapi tersebarnya Islam memasuki kawasan-kawasan Arab, khususnya Persia pada tahap awal setelah wafatnya Nabi. Kebutuhan pemeluk-pemeluk baru Islam yang non-Arab akan suatu terjemahan Al-Quran dalam rangka memahami ajaran-ajaran Islam itu mulai muncul ke permukaan. Nah, untuk itu di terjemahan bahasa Arab, terjemahan Al-Quran ini khusus untuk memahami makna Al-Qur'annya saja, tidak diperlakukan ketika untuk bacaan dalam sholat atau seperti hal yang lainnya. Nah, setelah membahas terjemahan, lalu kita membahas tentang tafsir Al-Quran, upaya lain untuk memahami Al-Quran yang dalam kenyataannya paling banyak dilakukan di kalangan kaum muslimin, yaitu melalui tafsir. Istilah tafsir berasal dari kata fasara, menjelaskan, menerangkan, menyingkap, atau menampakkan. Secara khusus makna ini jelas atas Al-Quran. Nah, sinonim dari kata tafsir adalah syarah dan takwil. Tapi syarah tidak digunakan dalam pembendaharaan tafsir meskipun senada, karena telah menjadi terminologi teknis dalam ilmu-ilmu hadis.
Belakangan, kata takwil berubah menjadi istilah teknis untuk penjelasan internal atas material atau kandungan Al-Quran, sedangkan tafsir diterapkan untuk menjelaskan filologis yang bersifat eksternal terhadap Al-Quran. Tafsir mencakup penjelasan tentang sebab pewahyuan suatu bagian Al-Quran, lalu kedudukan bagian tersebut dalam surat termaksud dan kisah sejarahnya. Sementara takwil mencakup penjelasan makna umum maupun khusus kata-kata Al-Quran dan istilah teknis untuk penjelasan alegoris dan metaforis terhadap Al-Quran. Karena itu, takwil tidak begitu disukai di kalangan ortodoksi Islam. Pembedaan ini tampaknya dilakukan untuk menghantam berbagai kecenderungan liar dalam penafsiran yang lewat penjelasan alegoris. Nah, telah memaksa gagasan-gagasan aneh ke dalam teks literal Al-Quran. Nah, tafsir juga yaitu sebagai upaya untuk memahami dan menjelaskan kandungan pesan Al-Quran berdasarkan sejumlah pernyataan Al-Quran dapat dikatakan telah eksis pada awal Islam dan dimotori oleh Nabi Muhammad sendiri. Nah, di lampiran 1 ini yang membahas akan kaum muslimin dan Al-Quran, yang dimana di dalamnya itu berkaitan dengan Al-Quran ya, dimulai dari pembacaan, penghafalan, tarjamah, dan tafsir. Lalu selanjutnya itu ke lampiran 2. Nah, di lampiran 2 ini membahas akan keserjanaan Arab dan Al-Quran, di mana sama dengan The History of the Quranic Text yang membahas tentang orientalis dan Al-Quran. Lalu ada kajian-kajian yang subjektif juga mengenai Al-Quran. Terjemahan dan suntingan Al-Quran. Perang salib yang merupakan trauma terbesar bagi umat Kristiani membuat sarjana-sarjana Kristiani yang berada di garis belakang peperangan berupaya untuk membuat gambaran-gambaran yang bersifat imajiner untuk mengobarkan semangat umat Kristiani dan kemudian disebarkan ke berbagai kalangan di dalam Kristen. Jadi bisa dikatakan bahwa perang salib pada faktanya telah memberi andil yang cukup besar dalam menciptakan berbagai kesalahpahaman Barat terhadap Islam. Selain telah mendorong munculnya upaya-upaya yang terorganisasi untuk mempelajari agama tersebut melalui kitab suci. Jadi para sarjana-sarjana ini mempelajari agama Islam itu melalui kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Perhatian ilmiah kesarjanaan Arab terhadap Al-Quran bermula dengan kunjungan Petrus Venerabilis kepada biara Cluny ke Toledo pada perempatan kedua abad ke-12. Dengan pertimbangan utama membasmi kepercayaan heretik yakni Yahudi dan Islam dan membela keyakinan Kristiani. Ia membentuk dan membiayai suatu tim penerjemah yang ditugaskannya menerjemahkan serangkaian teks Arab yang secara keseluruhan akan merupakan pijakan ilmiah bagi misionaris Kristen yang berurusan dengan Islam. Hasil tim tersebut dikenal sebagai Clunia Corpus. Kemudian tersebar luas, tetapi kumpulan terjemahan ini tidak digunakan secara menyeluruh, hanya bagian-bagian yang memiliki manfaat langsung dan berguna dalam polemik yang dieksploitasi serta dikutip tanpa komentar. Sebagian dari Clunia Corpus adalah terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Latin yang digarap Robert of Caton. Liber Legis Saracenorum ya. Terjemahan ini selesai digarap pada
tahun 1143, tetapi tidak tersebar luas hingga akhirnya dicetak di Balse pada 1543 oleh Theodor Biblander. Setelah itu, karya tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Italia, Jerman, dan Belanda. Karya ini memiliki pengaruh cukup luas di kalangan sarjana selama berabad-abad di Barat dan merupakan sumber utama pengetahuan orang-orang Eropa tentang Al-Quran. Hingga penghujung abad ke-17, ia digunakan oleh hampir seluruh apolog Kristen untuk menolak Islam, seperti Nicholas of Cusa, Martin Hugo, dan lainnya. Nah, lalu ada lagi rencana yang lebih ambisius untuk menyiapkan edisi kritis Al-Quran, kemudian dicanangkan oleh Gottfried Bergstasser, Arthur Jeffrey, dan Otto Preitz. Dan salah satu terhadap pelaksanaan rencana besar ini adalah penerbitan edisi teks Al-Quran dengan aparatus kritikus yang mengungkapkan himpunan berbagai varian tekstual yang dikumpulkan dari kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab qiraah dan lainnya. Kajian Al-Quran lainnya yaitu kajian Al-Quran paling awal di Barat yang bermula pada abad pertengahan dengan serangkaian penerjemahan yang terdapat dalam Clunia Corpus. Pada faktanya lebih menunjukkan karakter apologetik ketimbang karakter ilmiah. Gagasan fantastik dan imajiner tentang Al-Quran ataupun tentang Muhammad dan Islam ditempa dalam semangat apologetik yang tinggi yang menunjukkan bahwa sekalipun kaum muslimin secara politik lebih superior, tetapi secara religius mereka memiliki keyakinan penuh bidah yang sangat inferior. Seperti ditunjukkan Norman Daniel dan Suder, para penulis Kristen abad pertengahan pada umumnya melakukan tantangan yang bersifat apologetik terhadap Al-Quran atau bahkan menuduh Muhammad adalah nabi palsu. Tetapi kebanyakan dari argumen yang ditunjukkan didasarkan pada premis-premis yang tidak dapat diterima oleh kaum muslimin. Gagasan-gagasan barat terhadap gagasan barat abad pertengahan tentang Al-Quran ini bisa diilustrasikan dengan berbagai pandangan Ricardo da Monte Croce seperti terekspresikan dalam Contra Legem Saracenorum atau penolakan terhadap hukum Saranes, yang apabila diringkas sebagai berikut. Beberapa hukum yang ada di sana ya sebagai berikut. Al-Quran tidak lebih dari ramuan bid'ah-bid'ah lama yang ditolak sebelumnya oleh otoritas gereja. Al-Quran juga tidak dapat dipandang hukum ilahi karena tidak dinubuatkan baik oleh perjanjian lama maupun perjanjian baru. Lebih jauh, Al-Quran dalam beberapa hal secara eksplisit merujuk kepada Bible, sedangkan doktrinnya itu tentang pemalsuan kitab suci oleh kaum Kristiani dan Yahudi tidak dapat diterima. Lalu gaya Al-Quran tidak selaras dengan gaya suatu kitab suci. Al-Quran juga penuh kontradiksi internal dan atau betul-betul kacau balau. Itu inti-inti atau beberapa ringkasan dari penolakan terhadap hukum Saranes seperti itu. Nah, rencana yang lebih ambisius untuk menyiapkan edisi, maksud saya lebih jauh juga, Ricardo juga membahas dalam salah satu bagian bukunya berbagai kebohongan dan kekeliruan utama yang terdapat dalam Al-Quran, serta yang dipandang sebagai kesalahpahaman terhadap konsepsi-konsepsi biblikal atau dogmatik Kristen, seperti masalah Trinitas, penyaliban Isa, dan lainnya. Nah, di lampiran ini berisi mengenai kajian-kajian Al-Quran dan dari orientalis Barat yang dimana selalu mengkritis dan tidak
menerimakan tentang Al-Quran. Tetapi Al-Quran Al-Quran itu bukan menolak, jadi bisa memberikan fakta bahwa tuduhan-tuduhan tersebut itu tidak benar. Sekian dari video kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.